Okay, morning class. Today we will learn about elasticity and its application. Pada pertemuan kelima ini, microeconomics, kita akan membahas tentang elastisitas dan aplikasinya. Di dalamnya buku MenQ ini ada berada di chapter 5 pada halaman 99. Okay, next. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas pada bab ini? Beberapa pertanyaan yang akan kita jawab dalam diskusi bab ini. Yang pertama yaitu apa itu definisi dari elastisitas itu sendiri, apa saja isu-isu yang dapat kita pahami pada konsep elastisitas ini. Yang kedua adalah apa itu elastisitas harga untuk permintaan, kemudian bagaimana hubungannya dengan kurva permintaan itu sendiri. Lalu, bagaimana hubungan antara pendapatan dan pengeluaran? Yang ketiga yaitu apa itu elastisitas harga untuk penawaran. Lalu, bagaimana hubungannya dengan kurva penawaran? Yang terakhir yaitu apa elastisitas income atau pendapatan dan cross price elasticity atau elastisitas silang. Nah, ini basic idea. Elastisitas itu mengukur seberapa besar respon jumlah yang diminta atau jumlah yang ditawarkan terhadap perubahan salah satu penentunya. Nah, apa saja penentunya itu? Apa saja yang mempengaruhi elastisitas? Di sini kita akan membagi dua bagian. Kita membahas elastisitas permintaan dan juga elastisitas penawaran. Dan di akhir kita juga ada tambahan elastisitas pendapatan dan cross elasticity. Nah, ini elastisitas itu adalah is a numerical measure of the responsiveness of UD or US to one of its determinants. Elastisitas ini ukuran seberapa besar respon jumlah dari barang yang diminta maupun jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan-perubahan faktor-faktor penentu. Okay, next. Price elasticity untuk permintaan di sini. Elastisitas harga untuk permintaan. Yang pertama kita secara umum fungsinya dapat kita tulis di sini yaitu diperoleh dari persentase perubahan dalam QD jumlah barang yang diminta dibagi dengan persentase perubahan dalam harganya. Nah, QD, price elasticity of demand ini measure how much QD respond to a change in pay. Price elasticity of demand, elastisitas harga untuk permintaan sendiri itu mengukur seberapa banyak respon jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harganya. Ini melihat sensitivitas dari perubahan harga itu mempengaruhi permintaan oleh si pembeli. Nah, bentuk kurvanya seperti ini. Secara umum, untuk price elasticity of demand ini slope-nya negatif. Nah, untuk menghitung price elasticity of demand, di mana fungsinya adalah percentage change in QD, persentase perubahan dalam jumlah barang yang diminta dibagi dengan persentase perubahan di dalam harga. Nah, kita abaikan dulu tanda negatif. Kenapa? Kalau permintaan seperti yang kita pelajari dalam bab sebelumnya itu bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi di sini ada sebuah persamaan. Pada harga mula-mula P1, jumlah barang yang diminta adalah sebesar Q1. Kemudian pada satu waktu harganya naik dari P1 ke P2 sesuai dengan hukum permintaan. Ketika harga naik, jumlah barang diminta adalah turun. Di sini di titik Q2. Q1 berpindah ke Q2, Q-nya berturun, harganya naik. Nah, ini bergerak dari poin, katakanlah di sini A, bergeser ke poin B. Nah, fungsinya kan percentage change in QD, berarti Q2 minus Q1.
Dalam hal ini, kalau Q2 minus Q1 kan tandanya minus, kita abaikan dulu tanda minus itu sendiri. Kemudian, percentage change in P, di mana P2 minus P1. Nah, di sini tandanya hubungannya ini pasti positif. Nah, kita abaikan yang negatif itu sendiri di sini. Katakanlah di sini percentage change in QD ini adalah turun sebesar 15%. Dan percentage change in P ini naik 10%. Jadi elastisitasnya adalah 15% dibagi dengan 10%, hasilnya adalah 1,5. Ingat ya, elastisitas itu hasilnya itu kayak indeks gitu, tidak ada tanda percentage di sini. Jadi bacanya poin 1,5. Nah, ini sudah di-highlight di sini. Along the curve, P and Q move in opposite direction, which will make price elasticity negatif. Nah, sepanjang kurva demand ini, P dan Q ini memiliki hubungan yang berbalikan ya, hubungan negatif, opposite. Jadi, Q bergerak dari sini, Q-nya turun, fall, sementara price-nya naik, memiliki hubungan berkebalikan, sehingga membuat elastisitas itu negatif. Tapi, we will drop the minus sign and report. Kita hapus tanda minus itu sendiri untuk mempermudah menghitung elastisitas permintaan. Jadi, price elasticity as positive number. Jadi, semua ukuran elastisitas itu tandanya positif. Nah, ada beberapa cara untuk mengkalkulating percentage change. Ada beberapa cara untuk menghitung perubahan percentage change, mengukur perubahan berapa besar perubahan poin A ini pindah ke poin B. Yang pertama adalah menghitungnya dengan cara yang pertama ini, end value minus start value dibagi dengan start value dikali 100%. Seberapa besar sih perubahan titik A ke titik B? Nah, pada titik A ini, kita lihat pada segi harga, dia berubah dari harga 200 ke naik menjadi 250. Berarti berapa sih perubahan harganya? Atau delta P ya, kita bacanya delta P. Berapa besarnya delta P itu dalam percentage? Nah, hitungnya adalah end value minus start value dibagi start value kali 100%. Kali 100%. End value-nya berapa? End value-nya di sini kan P2 dalam hal ini. P2-nya adalah 250, start value-nya P1 adalah 200. Jadi 250 sebagai P2 minus P1-nya adalah sebesar 200 dibagi dengan P1 yaitu 200 sama dengan 25%. Ini dikali 100%. Perubahan harga di dalam persamaan ini adalah 25%. Lalu ada masalah di sini, ada problem ketika menggunakan standar yang pertama tadi. Standard method give different answer depending on where you start. Ya, ini ada permasalahan ketika kita menggunakan rumus yang pertama ini. End value minus start value dibagi start value kali 100%. Ini ada permasalahannya, guys. Dari mana kita memulainya tergantung. Ini tergantung pandangan orang yang mengkalkulasinya. Bisa jadi dia menghitung P2-nya itu 250, P1-nya 200. Tapi pandangan orang lain bisa jadi tidak. P1-nya memandang di sini 250, P2-nya justru yang 200. Nah, seperti ini. Kalau kita melihat dari titik A ke B, berapa sih kenaikan delta P-nya, percentage change of P-nya? Ini naik 25% dan Q-nya 33%. Kalau dari titik A ke B, ini 25% tadi kita hitung dari persamaan sebelumnya ini, di mana kita anggap P1-nya 200, P2-nya 250, Q1-nya 12 unit,
Q2-nya 8 unit. Nah, bagaimana ketika orang lain memandang bahwa untuk menghitung percentage P maupun Q-nya itu sebaliknya dari titik B ke titik A? Ini boleh-boleh aja kan? Nah, kalau orang lain menghitungnya dari titik B ke titik A, maka kita memandang di sini P1-nya yang mana? P1-nya di sini yang dianggap adalah 250, P2-nya adalah yang 200. Dan juga Q1-nya adalah 8, Q2-nya adalah 12. Jadi kalau kita hitung dari poin B ke poin A, P-nya justru turun. Kalau dari poin A ke poin B, P-nya naik 25%. Kalau dari titik B ke titik A, P-nya turun sebanyak 20%. Dan sebaliknya, Q-nya naik. Dari 8 ke 12 itu naik 50%. Sebaliknya, ketika dari titik A ke titik B, Q-nya turun dari 12 ke 8%. Jadi elastisitasnya kan berbeda. Ini elastisitas, ingat ya, ngitungnya percentage change of Q dibagi dengan percentage change of P. Artinya di sini percentage change of Q udah ketahuan, Q-nya 33%, percentage change of P itu adalah 25%. Artinya di sini 33% dibagi dengan 25%, yaitu sebesar 1,33. Nggak ada percentage di sini. Nah, kalau kita hitung dari poin B ke poin A, ketemu elastisitasnya 2,5. Beda kan? Ini 1,3, ini 2,5. Padahal sama-sama dengan kurva demand yang sama. Nah, ini akan menghasilkan hasil yang ambigu. So, conclusion-nya, jadi kesimpulannya kita tidak bisa menggunakan persamaan yang pertama tadi. We instead use the midpoint method. Solusinya adalah kita menggunakan midpoint, titik tengah, di antara kurva demand-nya. Nah, kita ganti yang tadi di bawah awalnya start value, kita ganti midpoint. Formulanya menjadi end value minus start value dibagi dengan midpoint-nya dikali 100%. Nah, midpoint ini adalah angka tengah-tengah antara start value dan end value, atau rata-rata, angka rata-rata dari dua titik poin tersebut. Sehingga tidak akan terjadi masalah ketika kita menggunakan, kita mulainya dari mana? Startnya dari titik A atau titik B, dan di mana titik akhirnya, di titik A atau titik B. Ini nggak ada masalah. Ketika kita menggunakan start value-nya dari A, end value-nya dari B, atau sebaliknya start value dari B ke titik dan end value-nya ke titik A, itu hasilnya konstan, sama. Percaya nggak? Nih, dengan kurva yang sama tadi, hasilnya seperti ini. Ketika kita menggunakan midpoint methods, di mana ini adalah, kita hitung dulu percentage change in P itu, kita katakanlah di sini end value-nya yang P2-nya 250. Start value-nya adalah 200. Ketika kita menggunakan end value 250 dan start value 200, midpoint-nya adalah rata-rata, di mana 250 plus 200 dibagi 2, di sini midpoint-nya $225. Nah, dikali 100%, hasilnya 22,2%. Lalu kita gunakan percentage change in Q. Kita di sini pada pergerakan kalau ini dari A ke B ya. Dari A ke B, P2-nya 250, P1-nya 200, Q1-nya 12, Q2-nya 8. Nah, ini kita hitung percentage change in K, di mana Q-nya kita gunakan di titik A tadi, Q-nya ya 12, minus dengan di titik B tadi, Q-nya 8. 12 minus 8, dibagi midpoint-nya, 12 ditambah 8 dibagi 2, hasilnya 10, midpoint-nya dikali 100%, hasilnya adalah 40,0%, sehingga price elasticity of demand sama dengan 40 dibagi 22,2%. Hasil elastisitasnya adalah sebesar 1,8. Nah,
kita bolak-balik hasilnya, kita menggunakan ini dibalik 200-nya dulu dibagi dengan 250 atau sebaliknya 8 kurangin dengan 12 dengan midpoint yang sama, hasilnya akan sama nanti. Nah, untuk active learning ini bisa kalian pelajari ya, untuk midpoint, ngitung midpoint. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang menentukan price elasticity? Apa saja yang mempengaruhi elastisitas itu semakin elastis atau inelastis? Nah, di sini ada contoh, misalkan Rice Krispies versus sunscreen. Nah, di sini ketika kedua produk ini sama-sama meningkat 20%, yang mana produk yang memiliki penurunan permintaan terbesar dan mengapa? Nah, di sini Rice Krispies itu mempunyai banyak sekali close substitute. Misalkan di sini adalah apa ini? Coklat. Istilahnya cemilan Rice Krispies ini ada banyak variannya, substitutnya dengan coklat atau crunch. Nah, sehingga pembeli dapat dengan mudah menukar atau mengganti ketika harganya meningkat. Ketika Rice Krispies itu harganya meningkat, si pembeli dapat menukar atau mensubstitusikan yang dulunya mengkonsumsi Rice Krispies, dia mengganti produk yang lain yang hampir sama. Misalkan di sini coklat dan crunch. Sebaliknya di sini sunscreen has no close substitute. Sunscreen tidak memiliki substitusi yang sangat dekat, sehingga konsumen tidak akan mengurangi banyak barang yang diminta, sehingga karena ini sunscreen ini pilihannya terbatas, nggak ada, sangat sedikit, susah bahkan untuk mencari close substitute-nya, sehingga pembeli ketika harganya sunscreen ini naik, pembeli tetap membeli tapi mungkin mengurangi kuantitasnya sedikit. Nah, misalnya di sini price elasticity is higher when close substitute are available. Jadi elastisitas harga itu elastisitas harga tertinggi di sini adalah ketika barangnya itu memiliki banyak close substitute-nya. Artinya di sini Rice Krispies nilai elastisitasnya lebih besar dibandingkan elastisitas dari sunscreen, dia lebih flat. Oh ya, perlu dinotis, elastisitas semakin besar nilainya itu semakin flat, semakin bentuknya horizontal. Sementara mendekati horizontal ya. Sementara ketika elastisitasnya itu kecil, nilainya itu bentuknya inelastis, mendekati vertikal bentuknya. Yang kedua adalah ada dua kasus di sini, blue jeans and clothing. Nah, ketika keduanya mengalami kenaikan harga sama-sama 20%, yang mana yang mengalami penurunan permintaan paling besar dan mengapa? Nah, di sini for narrowly defined goods such as blue jeans, there are many substitute. Ini juga hampir sama ketika blue jeans ini memiliki close substitute, misalkan di sini shorts, celana pendek, speedos, kakis ini memiliki banyak substitusinya. Sementara untuk clothing di sini sangat sedikit pure substitute available for broadly defined goods. Ya, untuk clothing ini sangat sedikit substitusinya, sehingga price elasticity is higher for narrowly defined goods than broadly defined ones. Pas elastisitas harga lebih besar untuk barang yang memiliki definisi secara luas dibandingkan barang yang definisinya secara sempit. Karena di sini blue jeans itu banyak variannya, banyak close substitute-nya, sehingga dapat dikatakan memiliki definisi secara luas. Sementara kalau close di sini dapat didefinisikan memiliki barang yang artinya sempit, sehingga susah untuk mencari close substitute-nya, sehingga dampaknya ke price elasticity dia nilainya sangat kecil atau inelastis. Yang kedua adalah ada kasus insulin dan Caribbean cruise. Ini ya, apa namanya? Kapal yang mewah itu ya. Nah,
Ketika keduanya mengalami kenaikan harga sama-sama 20%, mana yang mengalami kenaikan penurunan permintaan paling dalam? Nah, di sini karena insulin itu kan sebuah obat ya yang nggak bisa ditunda, khususnya untuk penderita diabetes. Itu adalah sebuah kebutuhan. Ketika misalkan saja katakanlah seorang pasien butuh 1 atau 2 botol insulin dalam seharinya, saya kurang paham ya diabetes itu butuhnya berapa, katakanlah seperti itu. Dalam satu hari seorang penderita diabetes butuh 1 atau 2 botol insulin, sehingga ketika terjadi kenaikan harga di insulin, apa ya dia tidak akan membelinya? Pasti tidak, karena ini adalah menjadi sebuah kebutuhan bagi si penderita, si pasien. Karena kalau dia tidak beli mungkin akan naik gulanya pada hari itu, sehingga mau tak mau si pasien tetap membeli. A rise in its price would cause little or no decrease in demand. Nah, ini konsekuensinya mungkin ada sedikit penurunan permintaan, bahkan tidak ada penurunan, karena ini sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, sebaliknya di sini, a cruise is a luxury, ya. Kapal pesiar seperti itu kan barang kebutuhan mewah. Ketika if the price rises, some people will forgo it. Ketika harganya naik, ya udah, orang-orang tidak akan menggunakannya, tidak akan membelinya seperti itu. Nah, yang ketiga ini reasonnya yaitu price elasticity is higher for luxuries than for necessaries. Jadi price elasticity ini lebih elastis untuk kasus barang mewah dibandingkan untuk barang kebutuhan. Nah, insulin ini bentuk kurvanya lebih inelastis. Jadi kenaikan harga sedikit untuk insulin itu tidak akan mempengaruhi banyak perubahan dalam permintaannya, karena semakin barang itu dibutuhkan, semakin barang itu urgent, kurvanya semakin inelastis. Bahkan kalau memang benar-benar satu-satunya barang itu kasus paling ekstrim, kurva permintaannya bisa jadi berbentuk inelastis sempurna, perfect inelasticity. Nah, yang keempat di sini ada kasus gasolin atau minyak untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Ketika harga gasolin itu meningkat 20%, mana penurunannya yang paling dalam? Dalam kasus ini jangka pendek apa jangka panjang? Kenapa? Nah, there is not much people can do it in the short run other than ride the bus or carpool. In the long run, people can buy smaller cars or live closer to where they work. Jadi artinya di sini gasolin itu kan juga salah satu kebutuhan masyarakat kita. Dia sudah jadi jumlah kendaraan yang ada di masyarakat itu kan pada waktu jangka pendek ini jumlahnya tetap segitu. Jadi ketika ada kenaikan harga minyak dunia katakanlah, sehingga harga minyak mengalami kenaikan, dan akhirnya pada beberapa negara yang mengikuti harga minyak dunia, dia harus menaikkan harga minyak dalam negerinya dengan konsekuensi harga BBM dalam negeri meningkat. Nah, orang tidak akan latah ya, maksudnya gini, dia tidak akan terus dalam jangka pendek tidak akan terus menjual kendaraannya, terus prefer ke kendaraan transportasi umum. Tidak akan mungkin seperti itu. Dalam jangka pendek, ketika harga itu naik, maka tidak akan banyak mempengaruhi permintaan minyak itu sendiri. Jadi mungkin turun tapi tidak sedrastis itu. Nah, sebaliknya ketika jangka panjang, mungkin katakanlah 5 tahun, 10 tahun ke depan, harga minyak akan naik terus. Nah, orang mempunyai preferensi berpindah dari mungkin kendaraan yang menggunakan BBM ke kendaraan yang ramah lingkungan, seperti menggunakan hybrid cars atau kendaraan listrik, atau mungkin beralih ke transportasi umum. Listennya di sini adalah price elasticity is higher in the long run than the short run. Jadi elastisitas harga itu lebih besar nilainya pada jangka panjang atau lebih elastis dibandingkan dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek, price elasticity-nya lebih inelastis. Nah, di sini dapat disimpulkan apa saja faktor-faktor yang menentukan price elasticity.
Yang pertama adalah keberadaan dari adanya clause substitute. Keberadaan dari clause substitute. Jadi semakin banyak clause substitute-nya, maka elastisitas itu lebih besar dibandingkan barang yang tidak ada clause substitusinya. Nah, kemudian yang kedua adalah barang itu masuk dalam necessary atau luxury, barang kebutuhan atau barang mewah. Kalau barang kebutuhan otomatis dia barang yang memang sangat dibutuhkan dan tidak bisa dikurangin takarannya, permintaannya ketika terjadi kenaikan harga, sehingga kurva elastisitasnya lebih inelastis dibandingkan yang luxury lebih elastis. Kemudian how broadly or narrowly the good is defined, bagaimana barang itu didefinisikan, lebih luas atau lebih sempit. Kalau lebih luas sehingga banyak clause substitute-nya, sehingga barang itu lebih elastis. Sebaliknya ketika barang itu definisinya lebih sempit, susah mencari clause substitute-nya, barang itu elastisitasnya lebih inelastis. Nah, kemudian the time horizon, elasticity is higher in the long run than the short run. Tadi ya kasusnya, elastisitas itu nilainya lebih besar pada jangka panjang dibandingkan pada jangka pendek. Nah, economists classify demand curve according to their elasticity. The price elasticity of demand is closely related to the slope of demand curve. Ya, law of Thumb, the flatter the curve, the thicker the... Nah, ini ya. Ini yang contoh yang sebelumnya sudah saya sebut, semakin kurva itu flat atau mendekati horizontal, maka nilai elastisitasnya semakin besar. Sebaliknya, semakin kurva itu steeper, curam mendekati kurva vertikal, maka nilai elastisitasnya itu semakin kecil. Nah, ada macam-macam ini ya, bentuk dan nilai elastisitas yang kita kenal itu ada 5, yaitu yang pertama di sini adalah perfectly inelastic demand. Di sini adalah salah satu contoh ekstrim, bentuk kurvanya itu inelastis, sempurna, vertikal, bentuknya vertikal. Nah, untuk menghitung nilainya berapa? Nilai elastisitas untuk kurva yang bentuknya perfectly inelastic ini. Nah, sama menghitungnya kita di sini adalah percentage change in Q dibagi dengan percentage change in P. Di sini sama dengan percentage in change. Q-nya kan nggak berubah. Q1, Q2, Q3 sama dengan Q1. Artinya di sini percentage change in Q sama dengan 0% dibagi dengan percentage change in P. P-nya turun dari P1 ke P2, turunnya sebesar 10%. Abaikan ya, tanda minus. Sehingga 0 dibagi 10 di sini nilainya 0, sehingga kurva permintaannya vertikal. Dan berapa nilai consumer price sensitivitasnya adalah sama dengan 0. Elastisitasnya juga sama dengan 0. Contohnya apa? Contohnya barang yang masuk inelastic sempurna, perfectly inelastic. Contohnya apa? Contohnya tanah. Kenapa tanah? Kuantitasnya sama, jumlahnya sama. Gak mungkin dong tanah bertambah, kecuali ya kasus-kasus saat ini mungkin konversi dari peralihan lahan seperti itu ya. Tapi sejauh ini susah untuk menambah kuantitas tanah. Jumlahnya terbatas, jumlahnya tetap. Sementara permintaan di masyarakat itu meningkat, sehingga ketika mengikuti hukum permintaan dengan kuantitas yang sama terbatas, sementara permintaan itu meningkat, maka harganya bisa naik, guys. Harganya terus naik. Nah, harganya terus naik karena kuantitasnya tetap dan barangnya langka. Nah, apalagi yang kedua? Contohnya mungkin barang antik ya. Barang antik kan nggak mungkin bertambah kuantitasnya, jumlahnya itu aja. Sementara orang yang pengkoleksi, penyuka koleksi barang antik itu semakin meningkat. Sementara dan barang antik itu jumlahnya terbatas.
sehingga harganya semakin meningkat karena permintaannya meningkat, sementara jumlahnya terbatas, harganya meningkat. Yang kedua adalah inelastic demand. Berapa nilainya untuk price elasticity of demand-nya? Di sini bentuknya lebih steeper, lebih curam. Q1 pindah ke Q2, kemudian P1 pindah ke P2. Nah, kita lihat di sini deltanya, delta Q dengan delta P ini secara jelas delta Q-nya itu lebih kecil perubahannya dibandingkan delta P-nya. Delta P-nya lebih besar. Nah, katakanlah di sini delta P-nya ini turun 10%, maka delta Q-nya artinya meningkat kurang dari 10%, karena delta Q lebih kecil daripada delta P. Kalau ini patokannya 10%, artinya ini berarti kurang dari 10%. Nah, berapa elastisitasnya? Nilainya di sini, percentage change in Q, di sini yang tadi saya katakan kurang dari 10%, dibagi dengan percentage change in P sebesar 10%. Kalau di sini 9%, 8%. Artinya berapa nilainya? Berarti nilainya kurang dari 1 atau minus ya. Konsekuensinya ini bentuk kurva demand-nya relatif steep, relatif curam. Kemudian consumer price sensitivitasnya relatif rendah, sensitivitas konsumennya relatif rendah, dan nilai elastisitasnya kurang dari 1. Contohnya apa? Contohnya tadi, barang kebutuhan, necessity. Misalkan beras. Ketika harga beras naik itu nggak mungkin konsumen tiba-tiba langsung menurunkan jumlah pembeliannya. Yang awalnya sebulan katakanlah dia butuh 10 kilo, apakah dia bakal menurunkan jadi 5 kilo, katakanlah seperti itu. Nggak mungkin, karena itu barang kebutuhan. Kemudian yang kedua, insulin tadi. Insulin adalah barang kebutuhan bagi penderita diabetes. Ketika harga insulin naik, otomatis si pasien nggak akan mengurangi permintaan untuk insulin itu sendiri. Nah, yang ketiga ini adalah unit elastic demand atau uniter ya. Elastisitas uniter. Untuk menghitungnya berapa, sama di sini percentage change in Q dibagi dengan percentage change in P. Di sini delta Q-nya, perubahan dari Q dan delta P-nya ini nilainya sama. P turun 10%, Q-nya naik juga 10%. Sehingga nilai elastisitasnya jika kita hitung di sini 10% dibagi dengan 10% sama dengan 1. Nilainya 1. Konsekuensi di kurva demand-nya bentuknya intermediate slope, bentuknya seperti ini, intermediate. Kemudian consumer price sensitivitasnya juga intermediate, tengah-tengah lah ya. Kemudian elastisitasnya nilainya berapa? 1. Contoh barang yang dalam masuk elastisitas uniter ini secara spesifik saat ini belum ada. Dan susah ya mencari barang yang elastisnya uniter. Naiknya harga 10%, turunnya harga yang 10%. Karena kondisi pasar nggak mungkin seperti itu. Ini sebagai pembatas aja antara memisahkan antara yang elastis dan inelastis. Pembatas antara elastis dan elastis. Faktanya, realnya di kenyataan susah mencari barang yang bentuknya elastis uniter. Yang keempat yaitu elastis demand. Oke, yang keempat ini adalah elastic demand. Elastic demand di sini bentuk kurvanya itu lebih flat. Di sini sorry. Ya, yang keempat ini adalah elastic demand, di mana kurvanya bentuknya lebih flat. Nah, kita terlihat jelas di sini delta Q-nya itu lebih besar dibandingkan delta P-nya. Bagaimana besarnya price elasticity of demand-nya? Tentu saja karena delta Q-nya lebih besar dibandingkan delta P-nya. Di sini katakanlah P itu turun 10%, maka delta Q-nya juga naik lebih dari 10%. Konsekuensinya elastisitasnya adalah lebih besar dari 1, karena di sini lebih dari 10% dibagi dengan 10% nilainya sama dengan lebih besar dari 1. Nah, konsekuensi di kurva demand-nya ini adalah relatif lebih flat.
consumer price elastisitasnya itu sangat tinggi, relatif tinggi, dan nilai elastisitasnya lebih besar dari 1. Artinya di sini membacanya ketika penurunan harga sedikit saja akan mempengaruhi permintaan barang itu lebih besar perubahannya. Contohnya apa yang termasuk dalam barang elastis ini? Contohnya yang memiliki substitusi ya. Contohnya pakaian misalkan. Pakaian A itu harganya turun. Dari satu setel misalkan 200.000 turun menjadi ada diskon menjadi 150.000. Maka permintaan barang itu pasti akan meningkat. Nah, contohnya pakaian dan barang-barang yang memiliki substitusi yang lainnya. Yang terakhir yaitu perfectly elastic demand. Ini adalah salah satu contoh ekstrim lainnya selain perfectly inelastic tadi. Ada contoh lain di sini adalah perfectly elastic demand yang salah satu bentuk ekstrimnya. Kenapa ekstrim ini dilihat? Sesuai dengan kurvanya di sini bentuknya flat, horizontal sempurna. Nah, kurva demand-nya berbentuk horizontal sempurna. Berapapun permintaannya, harganya tetap. Nah, harganya tetap. Sehingga ini delta Q-nya itu MI, banyak tak terhingga. Harganya dengan tingkat harga sini P1 sama dengan P2 dan seterusnya, maka permintaannya tetap, tidak akan mempengaruhi perubahan permintaan. Sementara di sini P, delta P-nya adalah sama dengan 0, tidak ada perubahan harga di sini. P1 sama dengan P2, P3 dan seterusnya. Sehingga nilainya di sini karena tak terbatas, nilai tak terhingga dibagi dengan 0, maka hasilnya adalah infinity, tak terbatas. Bentuk kurvanya horizontal, kurva demand-nya horizontal, consumer price sensitivitasnya sangat ekstrim, ekstrim, dan nilai elastisitasnya tak terhingga, tak terbatas, infinity. Contohnya apa ini? Barang yang memiliki elastisitas sempurna. Contohnya adalah barang yang memiliki barang homogen, barang yang identik. Contohnya gini, ketika Anda pergi ke toko buku, butuh paperclip. Nah, di toko buku itu ada berbagai macam merek paperclip. Paperclip A, B, C, bahkan D. Katakanlah ada 4 produk. Nah, pilihannya di sini paperclip A harganya adalah 10.000 per pack. Sementara paperclip B harganya 9.000. Anda sebagai customer akan memilih yang mana? Karena kita tujuannya adalah untuk membeli hanya paperclip, fungsinya adalah untuk mengklip kertas aja tanpa melihat merek, pasti Anda tidak akan melihat merek kan? Apakah mungkin misalkan paperclip A lebih awet atau lebih kuat, itu pasti enggak. Karena sama-sama pada jenis yang sama. Paperclip yang metal itu, yang dari besi, yang metal itu, jenisnya sama, tidak yang beda. Misalkan ada paperclip yang sekarang warna-warni gitu ya, ini jenisnya yang sama. Pasti Anda sebagai customer, pembeli akan prefer ke paperclip B yang harganya lebih murah, 9.000 per pack. Nah, ada produk C dan D. C dan D ternyata harganya juga sama, 9.000 semua, sama dengan paperclip B. Anda memiliki 3 pilihan, paperclip B, C, dan D. Sementara orang tidak akan memilih paperclip A yang harganya lebih mahal. Konsekuensinya yang diterima oleh perusahaan itu sendiri adalah perusahaan yang memproduksi paperclip A itu akan turun permintaannya karena dia harganya lebih mahal dibandingkan harga di pasaran. Jadi pada kasus pasar persaingan sempurna, ingat ini adalah bentuknya tadi. Dalam pasar persaingan sempurna nanti ketika barangnya homogen, identik, di mana perusahaan itu hanya harusnya sebagai price pada harga persaingan sempurna itu harganya itu sebagai price taker ya. Nah, sebagai price taker, kita tidak bisa si perusahaan itu
tiba-tiba menaikkan harganya. Jadi kalau dia tiba-tiba menaikkan harganya, dia sendiri yang akan rugi karena harga di pasaran itu jauh lebih rendah dari harga yang ditetapkan oleh dia. The slope of linear demand curve is constant, but its elasticity is not. Nah, untuk slope dari kurva demand itu, slope-nya itu sama sepanjang kurva ini, tapi untuk tingkatan nilai elastisitasnya beda. Dari poin yang atas ini lebih elastis, nilainya lebih besar. Katakanlah di sini 5. Nah, dari poin sini ke sini nilainya itu 1 yang uniter tadi. Dari titik sini ke sini lebih inelastis, lebih curam. Nilainya 0,2. Elastisitas di tiap poin ini beda-beda, meskipun slope-nya itu konstan, sama. Nah, bagaimana untuk menghitung price elasticity dan total revenue? Apa hubungannya di sini? Nah, untuk melanjut skenario selanjutnya, katakanlah kamu sebagai pemilik perusahaan menaikkan harga dari $200 ke 250. Apa yang akan terjadi pada revenue yang Anda terima? Apakah turun atau justru sebaliknya, apakah meningkat? Ingat bahwa untuk menghitung revenue itu rumusnya adalah P kali Q. Nah, ketika adanya kenaikan harga, kamu memiliki 2 efek pada pendapatan revenue yang kamu dapatkan. Harga yang lebih tinggi itu artinya lebih banyak revenue yang kamu dapatkan pada setiap unit yang kamu jual. Tetapi kamu hanya mampu menjual unit yang lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Ini mengikuti hukum permintaan. Ketika harganya naik, maka quantity demand-nya turun dong, otomatis barang yang dijual jumlahnya juga semakin sedikit. Nah, yang mana yang efeknya lebih besar? Efek kenaikan efek yang pertama atau efek yang kedua? Ini tergantung pada nilai elastisitasnya. Ketika di sini yang pertama itu kasusnya elastis. Kasusnya elastis di mana price elasticity demand-nya itu lebih besar dari 1, artinya adalah percentage change in quantity ini lebih besar dari percentage change in price. Delta Q-nya lebih besar daripada delta P, artinya the fall in revenue from lower Q is greater than the increase in revenue from higher P. So revenue will fall. Jadi ketika delta Q-nya itu lebih besar daripada delta P, maka revenue yang diterima oleh si perusahaan itu justru akan turun. Bagaimana analoginya? Nih, contohnya seperti ini. Ketika harganya P1 katakanlah di sini 200, P200, Q1-nya adalah sebesar 12. Nah, ketika harganya naik jadi P2-nya 250, Q2-nya jadi 8. Nah, ketika persamaan pertama ini, jumlah revenue pertama R1, R1-nya adalah P kali Q, P1 kali Q1, P1 200 dikali Q1 12, itu adalah nilainya 2.400. Ini adalah nilai yang diterima oleh perusahaan. 2.400. Nah, ketika harganya naik, P2-nya 250, Q2-nya turun jadi 8, maka revenue yang diterima perusahaan adalah sebesar 2.000. Dari mana? 250 dikali 8 hasilnya 2.000. Artinya revenue yang kedua, R2-nya itu jauh lebih kecil dibandingkan revenue yang pertama dia terima ketika harganya lebih rendah. Nah, ketika kurva demand-nya itu bentuknya elastis, di mana delta Q-nya itu lebih besar dari delta P, jumlah perubahan permintaan barang yang diminta itu lebih besar daripada perubahan harganya, ini lebih lebar dibandingkan delta P-nya, maka revenue yang diterima perusahaan itu semakin besar, semakin jatuh, ya.
semakin turun dari 2.400 ke 2.000. Sebaliknya apa yang terjadi ketika barang itu inelastis, di mana nilai elastisitasnya itu kurang dari 1. Percentage change in Q itu lebih kecil daripada percentage change in P. Nah, yang terjadi sebaliknya, ketika perubahan delta Q-nya lebih kecil daripada delta P, maka revenue yang diterima perusahaan itu justru akan meningkat. Ini contoh matematikanya. Ketika P1-nya 200, ketika harganya 200, jumlah barang yang diminta itu sebesar 12, sementara harganya naik 250, Q2-nya turun hanya 10. Kalau tadi turunnya banyak ya, menjadi 8 karena ini kurvanya inelastis, maka delta P-nya lebih besar daripada delta P-nya. Ini hanya turun 10 unit saja. Kalau pada perusahaan pertama, maka revenue yang pertama adalah 2.400. Kalau yang kedua ini revenue-nya adalah sebesar 2.500, justru meningkat $100. Ketika harganya 250, jumlah barang yang diminta turunnya itu nggak terlalu banyak, turun menjadi 10 unit, sehingga revenue-nya justru masih meningkat 2.500. Nah, perlu di-highlight yang di sini yaitu when D is inelastis, ketika kurva demand-nya itu inelastis, maka konsekuensinya kenaikan harga ini konsekuensinya justru akan meningkatkan revenue bagi si perusahaan tersebut. Ingat, dia itu masuk dalam produk inelastis atau elastis. Jadi perusahaan ketika mengambil sebuah kebijakan untuk menaikkan harga produknya, ingat dia produk yang hasilkan ini elastis, jenis barang elastis apa? Inelastis. Kalau inelastis dia masih untung, tapi kalau jenis barangnya elastis, sebaliknya justru dia akan rugi. Ini active learning 2, kalian juga bisa pelajari sendiri. Nah, selanjutnya di sini adalah yang kedua, part kedua kita mempelajari price elasticity of supply. Nah, ngitungnya sama aja dengan price elasticity of demand, tidak ada yang beda. Di sini yang berbeda hanya kalau tadi QD, kalau di sini adalah QS. Percentage change in QS, persentase perubahan pada kuantiti yang ditawarkan, kuantiti yang dijual QS, dibagi dengan percentage change in price, sama, hitungnya sama. Price elasticity of supply measure how much QS respond to a change in P, sama ya definisinya juga, tapi perlu diingat ini dari sisi produsen, kalau price elasticity of demand itu dari sisi konsumen. Nah, price elasticity of supply ini mengukur seberapa banyak responsivitas quantity of supply terhadap perubahan harga. Loosely speaking, it measures the price sensitivity of seller supply. Nah, di sini ya, perlu di-highlight ini dari sisi sellers. Again, use the midpoint method to compute the percentages. Nah, kita gunakan midpoint rumusnya untuk menghitung percentage change in QS maupun percentage change in P. Jangan menggunakan persamaan tadi yang demand yang bisa berubah-ubah tadi ya. Nah, ini contohnya ada kasus di mana ketika harganya itu naik 8%, quantity of supply-nya naik 16%. Ini contoh elastis. Bentuk barangnya elastis karena delta Q-nya lebih besar daripada delta P. Maka nilai elastisitasnya berapa? Delta percentage change of Q dibagi dengan percentage change in P. Maka 16% dibagi 8%, nilai elastisitasnya adalah sebesar 2. Nah, hukumnya juga sama dengan tadi yang dengan demand curve, di mana ketika kurvanya itu semakin flat, semakin mendekati horizontal, maka besarnya nilai elastisitas itu semakin besar. Sebaliknya, ketika kurva supply-nya itu semakin curam atau mendekati vertikal, maka nilai elastisitasnya semakin kecil. Nah, ini klasifikasi
klasifikasi untuk bentuk kurvanya sama tadi kurva demand, ada inelastis sempurna, perfectly inelastic, di mana nilainya sama dengan 0, kemudian inelastis, di mana nilainya kurang dari 1, lalu unitary, nilainya sama dengan 1, elastis, nilainya lebih besar dari 1, dan perfectly elastic, nilainya tak terhingga, elastisitasnya sama, tadi sama dengan demand price elasticity. Nah, apa saja faktor-faktor yang menentukan supply elasticity? Yang pertama, the more easily seller can change the quantity they produce, the greater the price elasticity of supply. Semakin mudah si penjual itu melakukan perubahan kuantitas yang dia produksi, maka nilai elastisitasnya semakin besar. Contohnya di sini apa ya? Contohnya di sini, supply of beachfront property is harder to vary and thus less elastic than supply of new car. Ini contohnya agak kurang pas kalau di Indonesia ya. Di sini ada dua penawaran, supply dari beachfront property yang untuk area beachfront dengan mobil. Nah, ketika ini pilihannya adalah hanya orang-orang terbatas, beachfront property itu mungkin hanya orang-orang yang memiliki uang dan memiliki kesukaan dengan tipe beachfront property. Sementara mobil ini adalah pilihan banyak orang lebih prefer untuk beli new car dibandingkan beachfront property, sehingga nilai elastisitas untuk new car itu lebih elastis dibandingkan beachfront property. Jadi ini lebih pada pilihan prefer orang. Kemudian yang ketiga adalah for many goods, price elasticity of supply is greater ini sama dengan kurva tadi yang demand elasticity, di mana dalam jangka panjang kurva elastisitasnya itu lebih besar dibandingkan jangka pendek. Ini kasusnya kalau untuk supplier atau produsen. Nah, si supplier atau produsen itu dalam jangka pendek tidak dengan serta tiba-tiba mampu memproduksi sebuah barang itu secara cepat, secara besar, atau bahkan membangun sebuah perusahaan dalam jangka pendek untuk meraup pangsa pasar, untuk meraup profit ya. Nah, sebaliknya dalam jangka panjang si perusahaan itu mampu untuk memproduksi barang lebih besar dengan membangun perusahaan baru, anak perusahaan baru, sehingga able to enter the market, mampu masuk dalam pasaran, sehingga profit perusahaan dalam jangka panjang juga akan lebih besar daripada jangka pendek. Nah, elastisitas supply dalam jangka panjang itu lebih elastis dibandingkan dalam jangka pendek yang lebih inelastis. Nah, ini active learning bisa dipelajari sendiri. Nah, yang terakhir ada dua hal yang saya tambahkan. Di sini ada elasticity. Yang pertama adalah income elasticity, nanti yang kedua akan cross elasticity. Income elasticity of demand ini mengukur seberapa besar responsivitas QD, jumlah barang yang diminta terhadap perubahan income pada customer. Fungsinya tadi kalau untuk menghitung elastisitas permintaan maupun supply tadi, kalau di faktor pembaginya tadi percentage change in price beda, kalau income elasticity of demand di sini adalah percentage change in income. Pembaginya di sini adalah percentage change in income. Jadi rumusnya income elasticity of demand itu adalah percentage change in QD dibagi dengan percentage change in income. Faktor pembaginya yang berbeda. Ingat pada bab 4 kemarin yang sudah saya jelaskan, kenaikan pendapatan akan menyebabkan kenaikan pada permintaan, khusus untuk barang normal. Ini untuk barang normal. Apa jadinya ketika barang itu inferior? Apa contohnya barang inferior? Masih ingat?
barang inferior adalah terjadi ketika pendapatan konsumen itu meningkat, justru permintaan barang itu turun. Contohnya adalah sandal waktu itu ya. Ketika pendapatan seseorang meningkat, orang akan beralih dari awalnya memakai sandal karena pendapatannya meningkat, dia mampu untuk membeli sepatu. Seperti itu. Sehingga, nah, di sini untuk barang normal ini nilai income elastisitasnya pada umumnya adalah lebih dari 0. Sebaliknya, kalau untuk inferior, nilai elastisitasnya kurang dari 0 atau elastisitasnya minus ya, karena berhubungan berkebalikan. Nah, yang terakhir adalah cross price elasticity of demand. Mengukur seberapa besar responsivitas dari permintaan sebuah barang terhadap perubahan harga barang lainnya. Nah, barang-barang yang memiliki close substitute, memiliki close substitute ini berdampak pada permintaan barang lainnya. Rumusnya cross price elasticity of demand ini adalah sama dengan percentage change in QD untuk barang A dibagi dengan percentage change in price untuk barang 2. Nah, untuk barang substitusi, cross price elastisitasnya lebih besar dari 0 atau positif. Ingat, dulu sudah saya jelaskan bahwa barang substitusi ini memiliki hubungan positif. Contohnya di sini, ketika ada kenaikan harga, di sini contoh barang yang substitusi adalah beef dan chicken. Ini andai kata ini adalah barang yang jenis barang substitusi. Ketika ada kenaikan harga pada beef, daging, maka akan menyebabkan kenaikan permintaan untuk chicken. Nah, ketika adanya kenaikan daging, orang akan beralih dari daging ke ayam karena harga ayam itu lebih murah daripada daging, sehingga menyebabkan demand permintaan untuk chicken itu sendiri, ayam itu juga akan meningkat, hubungannya positif. Sebaliknya, untuk jenis barang komplement, cross price elasticity-nya kurang dari 0 atau minus. Contohnya di sini adalah antara komputer dan software. Waktu itu sudah saya jelaskan. Ketika adanya kenaikan harga komputer, di mana ini komputer dan software itu adalah barang komplement, akan menyebabkan penurunan permintaan software. Analoginya, ketika harga komputer itu meningkat, maka konsumen itu akan mengurangi permintaan pembelian untuk komputer. Sehingga permintaan untuk software pun juga akan turun karena jumlah PC yang diminta di masyarakat jumlahnya turun. Oke, untuk ini adalah yang udah terakhir. Summarize-nya bisa kalian baca sendiri ya. Untuk bab ini saya rasa cukup. Terima kasih. Mohon dibaca ulang lagi di buku Microeconomics. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.